Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Berta Aulia dengan NIM 19303042 dari kelas Ilmu Hadis 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya akan menjawab persoalan UAS Ilmu Fiqhul Hadis yang dibimbing oleh Bapak Arpa. Soal nomor 1 yaitu bacakan hadis tentang status iman orang yang memanggil muslim dengan panggilan hai kafir. Kemudian jelaskan juga apa maksud dari hadis tersebut dan juga hukumnya. Nah, untuk hadis tersebut, untuk redaksi hadisnya saya mengambil dari hadis riwayat Bukhari bab adab yang berbunyi haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyama rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ismail, katanya telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berkata kepada saudaranya dengan ucapan wahai kafir, maka bisa jadi kembali kepada salah satu dari keduanya, salah satu di antaranya. Hadis riwayat Bukhari bab adab. Nah, untuk penjelasan dan hukum yang terkandung di dalam hadis tersebut adalah jika panggilan wahai kafir yang kita tujukan kepada saudara kita itu tuh keliru, yang kita panggil kafir padahal dia tidak kafir, dan yang kita hanya ingin mencela, ingin membongkar aibnya di depan orang banyak, atau hanya ingin memanggilnya dengan sebutan wahai kafir hanya karena kita tidak suka dengan orangnya, maka hal itu sangat tidak diperbolehkan. Hal ini juga sependapat dengan Ibnu Hajar. Namun ada juga sebagian yang ketika niatnya hanya untuk menakut-nakuti agar saudaranya tersebut tidak melakukan dosa-dosa, atau hanya untuk menasihati saja, dan juga ketika kita memanggil saudara kita itu dengan sebutan wahai kafir dan dia juga terbukti bahwasanya dia kafir, maka kita mendapatkan pahala. Lalu bagaimana dengan orang yang menuduh saudaranya dengan hanya memanggil sebutan wahai kafir? Nah, untuk hal ini para ulama berpendapat bahwasanya mereka mempunyai beda-beda pendapat untuk dalam hal menuduh. Yang pendapat yang pertama adalah orang yang si penuduh ini ikut juga menjadi kafir karena keyakinan halanya mengkafirkan seseorang. Jadi dia juga bisa dipanggil kafir. Yang kedua, yang sepenuduh ini mendapatkan dosa mencela dan dosa mengkafirkan saudaranya. Yang ketiga, hanya orang-orang Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Kita bisa mengkafirkan orang-orang Khawarij saja. Hal ini dinukil oleh pendapatnya Qadhi Iyad, Imam Malik bin Anas, yang kemudian dilemahkan oleh pendapat Imam An-Nawawi, yang juga karena menurut Imam An-Nawawi yang sahihnya sebagaimana ucapan banyak ulama dan para pentahqiq bahwasanya Khawarij tidak boleh dikafirkan, sebagaimana juga dengan ahlul bid'ah yang juga tidak boleh dikafirkan. Nah, pendapat yang keempat itu bahwasanya perbuatan mengkafirkan itu bisa menyeret orang yang hasal menuduh itu kepada kekufuran. Yang kelima, orang yang menuduh itu hanya mendapatkan dosa mengkafirkan saudaranya saja, tetapi tidak sampai kepada kekufuran hakiki. Dan juga Majelis Ulama Indonesia MUI mereka berpendapat bahwasanya takfir, hal-hal yang mengkafirkan saudaranya itu merupakan hukum syariat yang tidak boleh dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang tidak memiliki kredibilitas untuk memvonis bahwasanya orang itu kafir. Dan
memvonis seseorang kafir itu hanya dilakukan oleh lembaga keulamaan yang diotorisasi oleh umat dan negara. Nah, di sini dapat diketahui bahwasanya kita tidak boleh asal menuduh ke saudara kita itu adalah kafir, dan juga asal memvonis saudara kita itu kafir. Sudah tertera di sini bahwasanya memvonis dan memutuskan bahwasanya seseorang itu kafir hanya bisa dari lembaga keulamaan yang diotorisasi atau yang disetujui oleh umat dan negara. Nah, mungkin saja yang bisa saya sampaikan untuk soal yang nomor 1. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Yang nomor 2, apa maksud dari hadis umat Nabi terpecah menjadi 73 golongan? Nah, untuk hadis ini maksudnya menurut redaksional hadis atau matannya itu bahwasanya ada 3 kata utama yang ada di dalam hadisnya itu. Yang pertama itu iftiraq. Arti dari iftiraq adalah perpecahan atau perpisahan dan juga pemutusan. Sedangkan yang kedua ada kata ummah yang seperti berbunyi qad madat umam, yang artinya ulama atau umat-umat yang terdahulu, bahwasanya telah ada golongan atau 73 golongan dari umat-umat yang terdahulu. Ada yang ketiga yaitu adalah al-jamaah atau artinya sekumpulan. Nah, sekumpulan di sini adalah sekumpulan yang mereka mengikuti dan berdiri di atas Alkitab dan As-Sunnah dan juga asarnya para sahabat. Dari makna historisnya, dari makna historis dari sejarahnya bahwasanya mencatat terjadinya perpecahan di antara 73 golongan itu sudah terjadi pasca peristiwa tahkim, yaitu peristiwa ketidakpuasan politik dari pendukungnya Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah, dikarenakan bahwasanya para pendukung dari Ali bin Abi Thalib merasa dihianati oleh para pendukung Muawiyah, yang mana pada politik saat itu dimenangkan oleh Muawiyah. Lalu setelah itu juga secara kontekstualnya dapat dimengerti bahwasanya hadis tersebut mengajarkan kepada umat Islam untuk berpegang teguh kepada tali agama, yaitu tetap mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan asar para sahabat dan asar sahabat. Yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud dari mengikuti ini atau perkumpulan ini yang itulah disebut dengan al-jamaah tadi. Nah, maka dari itu juga Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, berarti dapat disimpulkan di sini bahwasanya 73 golongan itu memang ada dan memang sudah terpecah belah pada saat perpecahan setelah peristiwa tahkim, dan hanya satu golongan yang memang benar-benar yaitu dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi dan juga asar sahabat. Mungkin itu saja yang jawaban nomor 2 dari saya. Yang nomor 3, soal nomor 3 adalah baca dan jelaskan hadis tentang hak muslim terhadap muslim lainnya. Nah, di sini saya mengambil redaksi dari Imam Muslim yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittu. Idza lakita fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallah fasammithu wa idza marada fa'udhu wa idza mata fatbihu. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama, mengucapkan salam jika bertemu dengannya. Yang kedua, memenuhi undangan. Yang ketiga, memberikan nasihat jika dia memintanya. Yang keempat, mendoakan orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Yang kelima, menjenguknya ketika sakit. Dan yang keenam, mengiringi jenazahnya jika dia meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim.
Nah, pada hadis ini dapat diketahui bahwasanya hak seorang muslim itu memang ada 6, yaitu mengucapkan salam ketika bertemu. Nah, di sini para ulama bersependapat bahwasanya mengucapkan salam dari ketika kita mengucapkan salam itu adalah hukumnya sunnah. Nah, tetapi secara zahir di sini diketahui bahwa dari matan hadis tersebut, lafaz hadis tersebut, bahwasanya mengucapkan salam di sini hanya untuk bertemu dengan sesama muslim, bukan untuk di dalam majelis. Namun dimakruhkan ketika mengucapkan salam kepada wanita muda yang bukan mahramnya, apalagi jika dikhawatirkan terjadinya fitnah. Nah, yang kedua itu memenuhi undangan, atau maksud undangan di sini adalah undangan yang khusus, yaitu undangan walimatul urs. Nah, di sini para di sini hukumnya untuk memenuhi undangan walimatul urs itu adalah hukumnya wajib. Tetapi untuk memenuhi undangan-undangan yang lain selain walimatul urs itu hukumnya sunnah. Namun sebagian ulama berpendapat bahwasanya menghadiri segala jenis undangan itu hukumnya itu wajib, baik walimatul urs atau undangan-undangan yang lainnya, sebagaimana pendapat dari Ibnu Umar dan ulama Zahiriyah. Nah, selanjutnya itu memberikan nasihat jika dia memintanya. Telah ada secara zahir, telah disebutkan secara jelas bahwa di dalam hadis ini ketika seseorang meminta untuk dinasihati, maka kita hukumnya itu wajib. Adapun jika tidak diminta, maka hukumnya sunnah. Nah, lalu mendoakan kepada orang yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika seseorang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, lalu kita menjawab dengan yarhamukallah, itu adalah hukumnya wajib karena itu mendoakan seseorang itu. Nah, namun lafaz tasmid di sini memiliki dua penulisan. Yang pertama tasmid menggunakan sin dan juga tasmid menggunakan shin. Nah, tetapi di antara dua ini mereka keduanya sama persis, yaitu maknanya sama persis, yaitu sama-sama mendoakan. Nah, mendoakan seseorang yang bersin itu juga mendoakan seseorang itu diisyaratkan tiga kali. Jika hanya 3 kali. Nah, jika seseorang itu bersin lebih dari 3 kali, maka kita dianjurkan, diisyaratkan untuk mendoakan kesembuhannya, karena bersin yang lebih dari 3 kali itu mungkin saja karena kesehatannya sedang terganggu. Dan untuk yang terakhir itu untuk selanjutnya menjenguk ketika sakit. Nah, menjenguk ketika orang sakit ini adalah hukumnya sunnah, namun berubah wajib jika orang yang dijenguk itu adalah orang yang harus kita sambung tali silaturahminya, dan juga kita berbakti padanya. Kita harus menyambung silaturahminya seperti tetangga dan orang tua. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya menjenguk orang sakit itu adalah hukumnya fardu kifayah. Namun sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya itu hukumnya wajib, seperti yang bersependapat dengan Imam Bukhari. Nah, yang terakhir, mengiringi jenazahnya jika meninggal dunia. Hukum asal untuk mengiringi jenazah ini adalah fardu kifayah, tetapi berubah wajib ketika jenazah yang kita iringi adalah jenazah yang wajib kita berbakti kepadanya dan wajib disambung tali silaturahminya, seperti orang tua. Mengiringi jenazah di sini dapat juga dilakukan dengan cara menyolatinya dan mengiringnya ke makamnya. Nah, jika semisalkan hak-hak sesama muslim ini, orang satu muslim dengan muslim yang lainnya ini tidak dipenuhi, maka yang dapat terjadi adalah merusaknya tatanan masyarakat, karena bisa saja itu merusak tali silaturahmi dan juga merusak ukhuwah Islamiyah. Ketika kita berinteraksi dengan seseorang atau menyambung tali silaturahmi, seperti menjenguk orang sakit, memenuhi undangan ketika diundang, itu bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah, yang pada artinya bahwasanya hak-hak muslim dengan muslimnya ini harus kita penuhi, wajib kita penuhi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun atas kurangnya, dan jika ada kata-kata
yang salah saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon ampun kepada Bapak dan yang lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.